bersama saya Marilyn Alvin dan NPM Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Keperawatan. Pada video kali ini saya akan menggambar mengenai sel normal dan abnormal serta menjelaskan pengertian dari patologi dan patofisiologi, homeostatis komponen dan fisiologi sel, aspek dasar terjadinya proses penyakit, serta kelainan struktur dan fungsi tubuh dengan mata kuliah ilmu dasar keperawatan. Untuk itu, jangan di skip video ini dan tonton sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Untuk alat-alat yang saya gunakan di sini, pertama ada buku gambar, lalu ada bulatan untuk mencetak, ada dua, ada pensil warna, dan ada pensil. Ini dia gambar dari sel normal dan abnormal. Sel normal memiliki ukuran dan bentuk yang teratur dengan perbandingan inti dan sitoplasma yang seimbang. Intinya berbentuk bulat, kromatin tampak halus, dan biasanya hanya memiliki satu nukleolus. Sitoplasma relatif luas dan sel membelah secara terkontrol sesuai kebutuhan tubuh sehingga fungsi jaringan tetap berjalan normal. Sebaliknya, sel abnormal atau sel kanker menunjukkan perubahan struktur yang jelas, seperti inti sel yang lebih besar dan bentuknya tidak teratur, kromatin kasar dan padat, serta nukleolus yang banyak dan menonjol. Sitoplasma menjadi lebih sedikit dan pembelah sel berlangsung tidak terkendali, sehingga fungsi sel terganggu dan dapat menyebabkan pertumbuhan jaringan yang abnormal serta penyebaran penyakit. Nah, itu dia hasil dari gambar sel normal dan abnormal. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari patologi. Patologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari penyakit secara menyeluruh, meliputi dari penyebab penyakit, proses terjadinya penyakit, perubahan struktur jaringan atau organ, serta dampaknya terhadap tubuh. Nah, ilmu ini itu lebih menekankan pada perubahan morfologi yang terjadi akibat penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari patofisiologi. Patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari perubahan fungsi normal tubuh sebagai akibat dari suatu penyakit. Patofisiologi ini menjelaskan bagaimana gangguan pada sel, jaringan, atau organ dapat menyebabkan munculnya tanda atau gejala klinis pada pasien. Selanjutnya, homeostatis. Homeostatis adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan kondisi internal agar tetap stabil, meskipun terjadi perubahan dari lingkungan luar. Homeostatis melibatkan kerjasama antara resposter, pusat pengendali, dan efektor untuk menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Selanjutnya ada fisiologi sel. Fisiologi sel merupakan ilmu yang mempelajari fungsi dan aktivitas normal sel sebagai unit terkecil dari kehidupan. Fisiologi sel ini mencakup proses metabolisme, transport zat melalui membran, sintesis protein, serta tumbuhan dan pembelahan sel yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisme. Selanjutnya ada aspek dasar terjadinya proses penyakit. Berkaitan dengan adanya gangguan keseimbangan antara penyebab penyakit, daya tahan tubuh, dan lingkungan, proses ini meliputi etiologi, patogenis,
perubahan sel atau jaringan, hingga munculnya manifestasi klinis berupa tanda dan gejala penyakit. Dan yang terakhir yaitu kelainan struktur dan fungsi tubuh. Kelainan struktur dan fungsi tubuh adalah perubahan bentuk anatomi dan gangguan fungsi organ atau sistem tubuh yang terjadi akibat proses dari penyakit. Perubahan struktur tersebut seringkali menyebabkan penurunan kemampuan organ dalam menjalankan fungsi secara normal. A few moments later. Nah, itu dia hasil dari gambar sel normal dan abnormal serta penjelasan-penjelasannya. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyelesaikan video ini sampai selesai dan sampai jumpa di tugas praktikum selanjutnya. Bye-bye!